Dan hadirin yang saya lihat ada juga Pak Camat Cibenying kalian hadir di sini. Pak Sariban juga hadir. Selalu kecil-kecil kuning. Nah itu Pak Sariban. Bapak Ibu, ini hari bahagia. Saya pertama memohon maaf karena saya paling tidak suka kalau terlambat ya. Tadi dari Jakarta jam 9-an ternyata macet luar biasa. Pasteur sudah mengular 5 kilo antara Nekati Pasteur yang sampai sekarang mungkin belum sampai, akhirnya lewat Pasir Koja. Jadi yang pertama saya mohon maaf. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Bandung mengaturkan permohonan maaf lahir batin ya, kalau selama ini mungkin kami selaku pimpinan di Pemkot Bandung ada kekurangan baik dari segi pemikiran, tindakan, ucapan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faizin. Yang kedua, sebentar lagi kita akan memperlihatkan semangat baru ya, dalam bentuk logo. Jadi logo ini tidak sembarangan karena hasil pemikiran, hasil perenungan kira-kira begitu. Mudah-mudahan dengan melihat logo baru, semua karyawan-karyawati PD Kebersihan menjadi jauh lebih semangat ya, karena kuncinya dalam istiqomah berupaya berikhtiar ya, kuncinya adalah semangat. Mudah-mudahan dengan direksi baru, semangat seluruh jajaran juga baik. Kalau kita lihat di sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak Ibu, ini ada mobil pembersih sampah yang kita beli tahun ini ya, awal tahun ini sebagai bagian dari upaya terus memperbaiki pelayanan. Saya bulan depan saya genap 2 tahun menjadi wali kota Bandung. Mudah-mudahan banyak perubahan yang bisa dirasakan oleh warga. Saya izin menyampaikan 4 hal yang mudah-mudahan menyemangati kita semua sebagai warga Bandung. Yang pertama adalah informasi dari KPK yang menyatakan bahwa tingkat korupsi di Kota Bandung sudah turun drastis di 2 tahun terakhir. Upaya-upaya kita bekerja sama secara sistem melawan tindak pidana korupsi gratifikasi sudah lahir batin kita lakukan. Bulan lalu perizinan sekarang online, jadi nggak usah ke kantor BPPT, bayar izin juga online, dokumen izin juga dikirim ke rumah. Jadi nggak pernah ada pertemuan warga dengan petugas perizinan. Ini contoh kecil ya, sehingga mengikis habis peluang korupsi. Hibah bansos sekarang juga online, jadi pemohon bisa melihat prosedurnya sedang ada di mana, warga bisa mengecek apakah pemohon ini juga betul atau tidak dan sebagainya. Jadi dengan sistem, nah itulah yang akhirnya oleh KPK bulan Desember kita akan diberi penghargaan sebagai tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional di bulan Desember. Nah mudah-mudahan tinggal generasi kita yang sekarang masih bekerja itu menjaga agar pencapaian ini jangan turun lagi ke gitu. Jadi saya titip clean governance ya di PD Kebersihan ya, dalam administrasi itu juga harus mencapai rating yang baik. 2, pelayanan publik dari Ombudsman juga sudah jauh meningkat. Dulu raportnya merah, sekarang sudah hijau ya. Sehingga pelayanan publik yang dulu hari-hari agak lelet, agak lambat, sekarang sudah lebih cepat, akurat, dan proaktif seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini pembagian raport kinerja atau sakit. Dulu raport kita warnanya merah juga, ya, saking merahnya duduknya paling belakang pas pembagian raport. Ya. Jadi karena raportnya merah yang dikirim Pak Sekda aja dulu. Tapi setahun ini alhamdulillah berita dari Menteri, insya Allah kita duduknya paling depan ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hidup ini bisa menjadi lebih baik kalau kita bersandar pada syariat
ilmu, agama, dan nawaitu untuk berubah kan gitu. Jadi jangan pernah berpikir nah Bandung kieu-kieu wae. Nah, insya Allah kalau ada niat ya dan kekompakan perubahan itu hadir kan begitu. Dulu merasa meren kieu wae sumbernya juga ternyata tingkat korupsi turun, pelayanan raport hijau, raport kinerja insya Allah terbaik se-Indonesia dari terburuk itu kan berarti ada perubahan. Nah, tinggal dijaga ya prestasi. Nah, yang keempat yang ada hubungannya dengan PD kebersihan. Hari ini tim Adipura penilaian terakhir. Ya, saya tidak hafal gimana hasilnya, tapi kalau Allah mengizinkan, kalau dari nilainya kita sudah menyentuh nilai 73 itu berarti bisa diberikan piala Adipura. Mudah-mudahan ini kalau dia 17 tahun nunggunya itu ya Pak Jaya. Jadi 17 tahun dipisahkan jodohnya, kira gitu, bayangkan perasaannya kan begitu ya. Tiba-tiba setelah nunggu gitu 17 tahun tiba-tiba si jodoh kita muncul di depan mata gitu dan boleh digabruk gitu lah ya. Jadi nanti ketemu pialanya juga tuh. Nah, tapi poin saya bukan soal pialanya, piala itu simbol ya. Tapi poinnya tadi bahwa ada perubahan. Yang awalnya reward gitu ya menjadi tidak reward. Yang dulunya rajin buang sampah menjadi tidak. Itu yang penting. Waktu saya mulai menjabat, saya lihat permasalahan Kota Bandung versi saya ada 3 problemnya. Gaya hidup yang sembarangan, kedua regulasi yang kurang ditegakkan, ketiga peralatan yang juga kurang maksimal. Maka 2 tahun terakhir 3 ini diperbaiki. Denda